Selamat datang di Cheers Media. Hai guys, kali ini Cheers Media akan mempersembahkan video pembahasan praktis materi pelajaran di sekolah. Jangan lupa nonton semuanya, biar kamu dapat menyelesaikan soal kimia materi konsep mol. Selamat menonton. Konsep mol. Kenapa mesti konsep mol? Nah, karena mol adalah satuan dasar dalam jumlah zat, ya. Nah, di sini kita perlu ketahui bahwa rumus mol itu ada 5 macam. Yang pertama, mol kita bisa hitung dari banyaknya massa dibagi dengan massa atom relatif. Nah, di sini untuk simbol massa saya tidak akan tuliskan M, karena di kimia itu simbol M digunakan untuk satuan konsentrasi, yaitu molalitas. Jadi, untuk satuan massa, saya tuliskan dalam satuan gram saja ya, langsung gram dibagi mr. Atau bisa juga kita katakan mol itu gram dibagi dengan AR. Oke. Nah, rumus mol yang kedua itu kita bisa ambil dari rumus mol pada kondisi standar ya. Rumusnya adalah volume dibagi dengan 22,4 liter. Rumus ini digunakan pada kondisi yang namanya kondisi standar atau STP. Nah, pertanyaannya kapan kondisinya dikatakan standar? Standar temperature pressure, suhu dan tekanan standar. Suhu dan tekanannya standar jika dia dilakukan pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Ya, jadi ini kondisi standar. Kalau kondisinya tidak standar, tidak 0 derajat 1 atm, maka kalian tidak boleh gunakan rumus volume per 22,4. Yang kalian harus gunakan adalah rumus mol dari persamaan gas ideal. Karena persamaan gas ideal PV sama dengan nRT, maka mol bisa dicari dari rumus P kali V dibagi R kali T. Ya, di mana P adalah tekanan, satuannya adalah atmosfer, kemudian V adalah volume, satuannya liter, sedangkan R adalah tetapan gas yang nilainya 0,082. Kalau di fisika satuannya R itu ada banyak ya, sehingga nilainya juga ada banyak, tapi di kimia R selalu kita gunakan 0,082. Sedangkan T adalah suhu yang satuannya harus Kelvin. Oke, jadi ketika di soal ditanyakan berapakah volume pada kondisi bukan 0 derajat 1 atm, kita gunakan rumus mol sama dengan PV per RT. Oke, rumus mol yang keempat bisa kita gunakan dari molaritas dikali volume ya. Oke, M adalah molaritas. Molaritas ini banyak kita gunakan dalam materi larutan ya. Satuannya molaritas adalah mol per liter. Sedangkan rumus mol yang terakhir adalah jumlah partikel dibagi dengan bilangan Avogadro. Bilangan Avogadro nilainya 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, di sini perlu kita ketahui adik, bahwa partikel di dalam kimia itu bisa dalam bentuk 3 macam ya. Bisa dalam bentuk partikel atom, bisa dalam bentuk partikel molekul, bisa dalam bentuk partikel ion. Jadi kalau ditanyakan di soal berapakah jumlah atomnya, maka pasti rumus mol yang digunakan adalah partikel dibagi bilangan Avogadro. Ya. Jadi 6,02 kali 10 pangkat 23 ini adalah bilangan Avogadro, biasa disimbolkan dengan lambang L. Oke? Bisa dipahami sampai di sini? Nah, sebagai kesimpulan, karena rumus mol ada 5 macam, maka kita bisa rangkum. Nah, rangkumannya kayak gini. Jadi, rumus mol itu bisa dicari dari gram dibagi dengan mr. Bisa dicari juga dari volume dibagi dengan 22,4. Bisa juga P kali V dibagi R kali T. Bisa juga M kali volume. Bisa juga
jumlah partikel dibagi dengan bilangan Avogadro. Ya. Jadi ini adalah gabungan rumus mol. Sehingga kalau di soal diketahui misalnya ya di soal diketahui massa suatu senyawa, ditanyakan molaritas, maka kalian bisa langsung gunakan massa atau gram per mr itu akan sama dengan molaritas dikali volume, ya. Atau di soal diketahui volume suatu gas pada kondisi standar. Nah, ditanyakan jumlah partikelnya, maka kalian bisa langsung gunakan volume per 22,4 akan sama dengan jumlah partikel dibagi bilangan Avogadro. Oke, bisa sampai di sini? Bisa? Kalau bisa, kita latihan soal dulu ya untuk mengenai rumus konsep mol. Latihan soalnya. Coba kerjakan soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 nih. Senyawa berikut yang mengandung jumlah molekul paling banyak adalah. Coba dikerja deh. Yang ditanyakan yang mengandung jumlah mol paling banyak. Ada yang sudah dapat? Tidak ada? Nah, di sini coba kita perhatikan. Senyawa, ada yang chat nih. Ada yang jawab katanya B ya. Oke, coba kita cek jawabannya temannya. Oke, senyawa yang mengandung jumlah molekul paling banyak. Nah, ditanyakan jumlah molekul. Nah, yang diketahui di soal untuk opsi A sampai E ini adalah massa dan MR. Nah, sekarang coba perhatikan rumus mol yang tadi. Yang mana yang di sini yang ada jumlah molekulnya. Ingat deh, molekul itu adalah bagian dari partikel. Jadi rumus yang kita gunakan adalah partikel dibagi bilangan Avogadro. Sedangkan ada juga yang jawab A. Ya, sudah 3 orang jawab A, 2 orang jawab B ya. Nah, di sini yang ditanyakan jumlah molekul, berarti kita bisa gunakan rumus partikel dibagi bilangan Avogadro. Yang diketahui di soal adalah massa ya. Berarti kita bisa gunakan massa per mr. Berarti yang kita gunakan adalah gabungan rumus gram per mr akan sama dengan jumlah partikel dibagi bilangan Avogadro. Oke, coba kita jawab. Jadi yang kita gunakan jumlah partikel dibagi bilangan Avogadro 6,02 kali 10 pangkat 23 akan sama dengan gram per mr. Ya, karena yang ditanyakan partikelnya, maka 6 kali 10 pangkat 23-nya saya pindahkan ke ruas kanan. Di sini dia di bawah, kalau pindah ruas dia naik ya. Jadi kita cari gram per mr dikali dengan bilangan Avogadro. Nah, di soal ini yang ditanyakan adalah yang paling banyak. Ketika di soal yang ditanyakan yang paling besar, paling kecil, paling banyak, atau paling sedikit, maka kita harus mencari semua jawaban opsi A dan E. A sampai E ya. Nah, di sini kita perhatikan mungkin beberapa minggu lalu kita sudah bahas ada yang namanya berbanding lurus dan berbanding terbalik ya. Nah, di sini kita lihat untuk mendapatkan jumlah molekul atau partikel yang banyak, maka kita harus mencari massa yang banyak dan MR yang kecil. Ya, karena partikel dan massa berbanding lurus, sedangkan partikel dan MR berbanding terbalik. Nah, lihat opsinya A sampai E, ini massanya berbeda, MR-nya berbeda. Kalau begitu, kita cari saja partikel terhadap gram per mr ini berbanding lurus. Berarti tujuan kita sekarang adalah mencari massa dibagi mr-nya yang paling besar. Kak, kenapa kita tidak perhatikan bilangan Avogadro-nya?
Bilangan Avogadro ini sayang, dia itu konstan sehingga tidak berpengaruh untuk A sampai E. Kita sisa mencari massa dibagi MR yang paling besar ya. Sekarang kita bagi saja 10 dibagi 30 itu dapatnya sepertiga ya. 11 dibagi 44 itu dapatnya 1/4. Oke. Sekarang 12 dengan 46. Nah, karena di sini opsinya adalah saya gunakan seper, maka kita jadi balik saja menjadi 46 dibagi 12 ya. Besar bagi kecil saja. Berarti 46 dibagi 12 itu 1/3 koma. Ya kan? Nah, sekarang 17 dibagi 71. Ini dapatnya seper berapa nih? 71 dibagi 17. Kalau 3 51. Kalau 4 68 1/4 koma ya. Nah, kalau yang error 20 gram dibagi 78 gram, kalau kita jadikan ini 1/78 dibagi 2, dapatnya 3,9. Nah, sekarang kita cari gram prime R-nya yang paling besar. Nah, artinya cari yang atasnya besar, bawahnya kecil. Karena di sini semuanya kita sudah ubah menjadi 1/1, berarti atasnya sekarang sudah sama semua. Bisa kita cari yang MR-nya yang paling kecil atau yang di bawahnya paling kecil. Yang mana yang paling kecil? 3, 4, 3 lebih, 4 lebih, atau 3,9? Jawabannya pasti yang alfa. Paham ya, Ki? 4 koma atasnya besar, bawahnya kecil. Masuknya. Oke? Paham ya, Ki, Dek? Kalau kalian tidak percaya, boleh kalian hitung kalkulator. Ya. Nah, nanti kalian terapkan saja untuk soal-soal yang ditanyakan yang paling banyak atau paling sedikit. Oke? Oke, Kak. Kayak gitu ya. Jadi kapan digunakan hubungan mol atau konsep mol ketika di soal itu tidak ada reaksi? Oke? Nah, coba kita mau latihan jawab soal nomor 2. Oh, belum. Soal nomor 3 ini kita mau bahas konsep lagi ya. Oke. Konsep yang kedua, ada yang namanya hubungan mol dalam reaksi. Konsep yang kedua yang akan kita bahas adalah ada yang namanya hubungan mol dalam reaksi. Nah, di sini kita berbicara reaksi. Nah, kenapa mesti ada yang namanya reaksi? Karena kimia itu identik dengan yang namanya pembentukan zat yang baru. Pembentukan zat yang baru itu terjadi karena adanya reaksi. Nah, syarat dari reaksi yang digunakan adalah reaksinya harus sudah disetarakan. Nah, bagaimana caranya kita menyetarakan reaksi? Nah, cara untuk menyetarakan reaksi, saya akan ajarkan ya, harus setarakan atom-atomnya. Nah, sekarang kita mau bahas menyetarakan reaksi. Menyetarakan reaksi yang penting adalah kuncinya ya, menyetarakan reaksi, perhatikan spesi yang paling rumit. Yang rumit biasanya itu yang huruf kapitalnya atau unsurnya yang paling banyak. Ya, saya kasih contoh. Contohnya ada reaksi H2 ditambah dengan N2 menjadi NH3. Nah, ada dua macam yang perlu kalian ketahui. Angka yang ada di sebelah kanan huruf ini yang namanya indeks. Kalau dia ada di sebelah kiri huruf itu namanya koefisien ya. Kak agak lak, apa sih lak gambarnya, apa sih namanya tuh? Oke. Cara menyetarakannya kayak lek. Putus. Oke.
Cara menyetarankannya, perhatikan spesi yang paling rumit. Yang mana yang paling rumit di sini, Dek? Yang paling rumit itu yang paling banyak kapitalnya. Yang mana? H2, N2, atau NH3? Ah, yaitu NH3. Nah, setarakan dari NH3. Nah, setarakan dari NH3 ya. Di sini, di sebelah kanan, N-nya 1. Di sebelah kiri, N-nya 2. Ini tidak setara. Caranya kita berikan koefisien pada bagian yang lebih kecil. Ya. Yang di sini N-nya 1, berarti supaya dia sama harus dikali 2. Jadi koefisien itu menunjukkan kali ya, tanda kali. Nah, berarti N-nya sudah setara kan, N kiri 2, yang di kanan 2. Sekarang hanya 2, di depannya ini sudah ada koefisien 2, berarti kita kali dengan H3, berarti 2 kali 3, 6. Nah, di kiri hanya cuma 2, berarti supaya sama, yang di kiri dikali 3, ya. Paham ya, Ki? Jadi di sini ada 2 hal ya yang perlu kalian ketahui. Paham. Yang 3 ini namanya koefisien, sedangkan yang 2 ini namanya indeks. Aduh, siapa itu yang mengacau? Polisi menangkap penipu yang menjanjikan masker standar medis. 200 Anda Oke, saya merasa terganggu ya. Gara-gara tadi ada yang putar musik. Oke, saya lanjut. Nah, jadi di sini kita harus setarakan reaksinya dengan cara memberikan koefisien pada spesi yang agak ini ya, pada spesi yang lebih sedikit jumlahnya. Oke. Nah, sekarang kita akan cari tahu bagaimana hubungan antara spesi-spesi yang bereaksi. Ada yang minta contoh lainnya? Oke, contoh lainnya coba kalian setarakan reaksi ini. Setarakan reaksi berikut. Yang pertama, misalnya NaOH ditambah dengan H2SO4 menjadi Na2SO4 ditambah H2O. Saya beri 2 contoh saja ya. Yang kedua, C5H12 ditambah O2 menghasilkan CO2 ditambah H2O. Coba kalian setarakan. Coba kalian setarakan deh ya. Sudah? Nah, sekarang tadi kata kuncinya kalau mau menyetarakan reaksi, perhatikan yang paling rumit ya. Nah, dalam NaOH, H2SO4, Na2SO4, dan H2O yang paling rumit ini adalah yang mana? Yang paling panjang atau yang paling banyak huruf kapitalnya? Ini bisa kita mulai dari Na2SO4 ya. Nah, di sini Na2SO4-nya kita lihat dari Na-nya, Na-nya ada 2 karena indeksnya di sini 2 ya. Berarti Na-nya 2, sedangkan di kiri Na-nya cuma 1. Supaya setara, yang di kiri kita kali 2. Oke. Sekarang, ini bisa kita lihat S-nya dulu atau sekaligus SO4-nya. Kenapa? Karena di kiri juga ini SO4 ya.
Jadi bisa supaya mudah, mending kita langsung sekaligus saja SO4. Oke. SO4 di kanan ini 1, di kiri juga 1. Berarti sudah setara. Sekarang kita lihat hidrogennya ya. Hidrogen di kanan itu ada 2. Sedangkan hidrogen di kiri ini ada 1 dikali 2. Berarti di kiri ada 2 hidrogen. Di kanan ada 2 hidrogen. Di kiri ada 2 hidrogen pada NaOH, ada 2 hidrogen pada H2SO4. Berarti totalnya ada 4 hidrogen. Maka supaya setara di depan H2O kita kali 2 supaya hidrogennya jadi 4 juga. Oke. Yang tersisa adalah O, di mana O di sini hanya yang berasal dari O dalam NaOH ya, karena dalam SO4 ini sudah kita setarakan. Berarti O-nya di kanan ada 2 kali 1, 2. Di kiri ada 2 kali 1. Berarti ini sudah setara ya. Oke, next. Untuk soal nomor 2, ingat kuncinya perhatikan yang paling rumit. Yang mana yang paling rumit di sini? C5H12, O2, CO2 atau H2O. Yang paling rumit itu biasanya yang paling panjang. Yang paling panjang di sini adalah yang C5H12. Setarakan dari C5H12. C-nya ada 5, berarti CO2-nya kita kali 5. Oke. Selanjutnya kita kembali, hanya ada 12. Berarti supaya setara, H2O kita kali 6. Karena indeksnya H dalam H2O di sini ada 2 ya. Nah, sekarang yang terakhir sisa oksigennya. Oksigen di kiri ini ada 2. Sedangkan di kanan oksigennya ada indeksnya 2 dikali 5, 10. Indeksnya 1 dikali 6, berarti 6. Di total oksigen ada 16. Maka oksigen yang di kiri kita kali dengan 8 supaya setara ya. Kayak gitu yang namanya penyetaraan reaksi. Nah, kalau sudah kita lanjut bagaimana memangnya peran dari koefisien di dalam konsep mol. Karena judulnya tadi adalah hubungan mol dalam reaksi ya. Nah, saya kembali ke soal yang awal ya. Tadi contoh yang saya kasih adalah H2 ditambah N2 menjadi NH3. Maka untuk hubungan mol dalam reaksi kalian bisa, tadi koefisiennya kayak gini ya. Kalian bisa perhatikan perbandingan mol, kuncinya yang ini ya. Kalau hubungan mol dalam reaksi, perbandingan mol itu akan sama dengan perbandingan koefisien. Nah, jadi kalau misalnya di dalam reaksi H2 ditambah N2 menjadi 2NH3, seandainya saya membandingkan hubungan mol antara hidrogen dan nitrogen, maka kita lihat saja perbandingan koefisiennya. Misalnya saya mau perbandingan antara H2 dan N2. Nah, coba perbandingan mol antara H2 dan N2. Berarti kita bisa tuliskan perbandingan mol ya, perbandingan mol. Berarti molnya H2 dibandingkan itu kan per. Ya, diper dengan molnya N2 itu akan sama dengan perbandingan koefisien. Koefisiennya H2 adalah 3. Koefisiennya N2 adalah 1. Jadi perbandingan mol H2 terhadap N2 adalah 3:1. Paham Jeki? Oke. Nah sekarang saya mau ubah bentuknya ya. Nah betul ya Andik Mutmainah. Saya mau ubah bentuknya, saya mau sejajarkan. Pindahkan mol N2 sebelah kanan, maka dia akan berubah menjadi mol H2 akan sama dengan 3/1 dikali mol N2. Oke? Nah, 3 tadi adalah koefisien H2, 1 tadi koefisien N2. Ya, jadi bisa kita tuliskan mol H2 akan sama dengan koefisien H2 dibagi koefisien N2 dikali dengan mol N2. Ya.
Kalau saya pindahkan koefisien N2 ke sebelah kiri, maka kita akan peroleh mol H2 dikali dengan koefisien N2 akan sama dengan koefisien H2 dikali mol N2. Ya. Jadi, ini kesimpulannya. Nah, dengan mengacu pada ini, kita bisa tuliskan. Nah, saya biasa pakainya rumus yang ini. Mol 1 akan sama dengan mol 2. Ya, jadi mol 1 di sini H2, mol 2 adalah N2. Tapi kita kali silang koefisiennya ya. Jadi kali silang koefisien. Koefisien 2 dikali koefisien 1 ya. Saya biasanya bilang kayak gitu ya. Jadi perbandingan mol itu akan sama dengan mol 1 sama dengan mol 2 kali silang koefisien. Oke? Bisa sampai di sini? Bisa, Jeki? Coba ya. Kita mau latihan. Bisa, Kak. Bagaimana kalau kita mau cari, coba kalian tuliskan rumus umum untuk menentukan perbandingan mol N2 dan NH3. Coba kalian tulis rumus umum untuk perbandingan mol N2 terhadap NH3 dari reaksi yang sama yang tadi ini ya. Coba, karena kita mau aplikasikan ke soal. N2 terhadap NH3. Halaman 3 sekarang. Jadi, ketika reaksinya seperti tadi, H2 ditambah N2 menjadi NH3, setarakan ya, berarti sini kali 2, sini kali 3. Kalau saya mau tahu hubungan antara mol N2 dan NH3, bisa kita tuliskan yang ini ya. Mol N2 akan sama dengan mol NH3. Dengan catatan tadi, koefisiennya kita kali silang ya. Berarti ini 2-nya kita kali ke N2. Sedangkan ini kan ada 1 ya, cuman tidak ditulis. 1-nya kita kali ke molnya NH3. Kayak gitu saja. Oke? Bisa sampai di sini? Oke, coba kita gunakan aplikasi hubungan mol dalam reaksi untuk contoh soal nomor 3. Karena kita cuma ketemu sekali dalam 2 minggu deh, makanya latihannya mungkin saya kasih satu-satu saja ya. Mungkin yang agak penting baru saya kasih agak lama. Coba soal nomor 3. Coba, jumlah mol belerang dalam 24 gram pirit FeS2 adalah, oke, berarti di sini yang ditanyakan adalah mol belerang. Belerang ini simbolnya adalah S. Oke, dalam 24 gram pirit, pirit itu FeS2. Maka kita harus cek, di dalam FeS2 itu terdapat belerang S. Nah, ini kita setarakan dulu ya. S-nya di kiri ada 2, di kanan cuma 1. Berarti supaya setara, ada yang jawab D. Ada yang jawab 2:1 ya, ada yang 1:2. Aduh, bahaya ya 1:2 dengan 2:1 D. Oke. Ada yang jawab D nih. Coba setarakan dulu ya, dalam FeS2 itu terdapat S. Setarakan, di sini S-nya ada 2, berarti kita kali 2. Oke. Nah, tuliskan apa yang diketahui. Nah, yang diketahui di sini adalah pirit. Piritnya 24 gram ya. Berarti ini saya bisa tulis 24 gram.
Nah, yang ditanyakan molnya belerang. Belerang itu S, molnya berapa? Nah, kalau begitu, ini yang kita gunakan adalah mol dalam reaksi, hubungan mol dalam reaksi. Caranya tadi menuliskan bagaimana? Mol 1 akan sama dengan mol 2, ada yang jawab D, ada yang jawab C. Mol 1 akan sama dengan mol 2 dengan catatan kali silang koefisiennya. Berarti kita bisa tulis molnya FeS2 itu pasti akan sama dengan molnya S. Ya, dengan catatan koefisiennya kali silang. Yang 2 kita kali ke FeS2, sedangkan yang 1 di sini 1 ya, kita kali ke S. Oke, sekarang ini konsep. Nah, sekarang kita lihat ini kan mol. Nah, tadi kita sudah bahas rumus mol ada banyak. Ya, diketahui FeS2-nya 24 gram. Sehingga karena FeS2 diketahui massanya, maka massa ini harus kita bagi dengan mR untuk dapatkan rumus mol FeS2. Berarti mol ini kita ganti menjadi gram per mR. Oke, pertanyaannya sudah tahu semua menghitung mR? Nah, mR FeS2 itu kita bisa hitung. MR sama dengan, hitung saja berapa huruf kapitalnya, ada berapa macam, ada FE dan S. Berarti AR-nya FE, kita bakalan jumlahkan dengan AR-nya S. Ya, tetapi karena di sini FE-nya 1, berarti kita kali 1, S-nya ada 2, berarti kita kali 2. Ya, baru kita jumlah ya. AR-nya FE itu 56, AR-nya ES 32 dikali 2, 64. Sehingga MR-nya adalah 120. Ya. Sehingga rumus mol FeS2 itu bisa diperoleh dari 124 gram dibagi 120. Jangan lupa dikali 2. Oke. Ini akan sama dengan molnya S. Kan yang ditanyakan mol saja, jadi ini tidak perlu kita buka ya. Bisa dihitung deh. Nah, yang mana yang bisa disederhanakan dari angka 24, 120, dan 2? Ingat ya, jangan pernah memperbesar angka. Oke, ini kita bagi 2 saja. Kalau dibagi 2 dapatnya 60. Jadi yang ada sisa 24 gram dibagi 60. Ya, jadi molnya S itu akan sama dengan 24 dibagi 60, itu jawabannya 0,4. Jadi jawabannya adalah error ya. Siapa TD yang jawab error? Nurul Ramadhani Arjuna ya. Itu yang benar. Yang lainnya ada yang jawab C. Mungkin yang jawab C ataupun B. Itu yang B mungkin kurang teliti ya. Yang C mungkin tidak perhatikan mengenai koefisien. Hati-hati. Oke? Ada yang mau bertanya sampai di sini? Tidak ada Ji yang mau bertanya? D kakak 0,4. D jawabannya error. 0,4 error sayang. Bukan yang B itu 0,04 ya. Oke, Ismail Dwi Saputra. Oke. Kalau tidak ada yang mau bertanya, maka saya lanjut. Ini sudah 2 hal yang kita sudah bahas, yaitu konsep mol. Yang kedua tadi hubungan mol dalam reaksi. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai reaksi pembatas ya. Kenapa reaksi pembatas penting? Reaksi pembatas itu penting deh kalau dia berhubungan dengan yang namanya larutan ya, terutama soal-soal pH. Oke? Kak, mol S yang dicari tapi kenapa MR pirit yang dipakai? Adikku, di sini molnya S bisa diperoleh dengan cara kita cari dulu molnya pirit. Oke, kasih lihat cara biasanya Pak Dedi kalau kamu agak bingung. Karena cara di sekolah itu sebenarnya dia gunakan satu-satu ya. Kasih lihat cara di sekolahnya, nah insya Allah sama jawabannya. Kalau cara di sekolah pasti kayak gini.
dalam 1 mol FeS2, ini namanya 1 mol ya. Dalam 1 mol FeS2 itu terdapat 2 mol S. Karena di sini 1 kali 2 ya. Nah, itu kalau dia 1 mol. Nah, pertanyaannya di sini FeS-nya cuma 24 gram. Berarti kita cari dulu molnya FeS2. Molnya FeS2 berapa? Kan di sini mol ya. Berarti rumusnya mol adalah gram dibagi mr-nya. FeS2 loh ya. Nah, di sini saya tulis lengkap ya kalau supaya kamu ngerti. Masanya itu 24. mr-nya tadi 120. Ini molnya 0,2. Betul tidak? Nah, kalau begitu kita sekarang bandingkan. Kalau tadi dalam 1 mol FeS2 terdapat 2 mol S, maka jika FeS2-nya itu 0,2 mol, maka berapa mol S-nya? Nah, pasti karena di sini dalam 1 mol FeS2 terdapat 2 mol S, maka kalau FeS2-nya 0,2, ini kan ke sini kita kali 2. Maka ini juga ke sini kita kali 2 juga. Ya, berarti 0,2 dikali 2, 0,4. Makanya jawabannya yang error. Oke? Tapi kalau kalian mau aplikasikan yang tadi saya berikan, kalian bisa langsung tulis. Nah, dalam FeS2 itu terdapat 2 mol S. Ya, hubungannya apa tadi? Kalian sudah pelajari. Perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Ya. Nah, molnya FeS2 itu akan sama dengan molnya S. Dengan catatan kali silang koefisiennya. Ini tadi yang sudah saya ajarkan, Dek. Nah, sekarang kita cari molnya FeS2. Molnya FeS2 itu gramnya FeS2 dibagi mr-nya FeS2. Nah, kita kali 2 dari perbandingan koefisiennya dikali 1. Nah, ini tidak perlu kita cari masanya karena yang ditanyakan mol saja. Oke, ya sudah, kita masukkan saja angkanya. 24 bagi 120 dikali 2 itu akan sama dengan molnya S. Oke, sisa kita cerot-cerot nih. Nah, ini bagi 2, 60. Berarti 24 dibagi 60 itu akan sama dengan 0,4. Ya, langsung saja. Ya, sama kok konsepnya. Itulah tadi pembahasan dari praktis kimia materi konsep mol. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Serta bunyikan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video terbaru dari Cils Media. Terima kasih.